Kekayaan yang menjadi kutukan, kisah negara-negara hancur akibat tambang, apakah Indonesia akan menyusul negara-negara tersebut? 1. Nauru. 2. Republik Demokratik Kongo. 3. Zimbabwe. 4. Angola. 5. Venezuela. 1. Nauru, pulau terkaya yang kini bangkrut. Nauru, sebuah pulau kecil di Pasifik, pernah dijuluki sebagai salah satu negara terkaya di dunia pada 1970-an berkat cadangan fosfatnya yang melimpah, menghasilkan pendapatan per kapita kedua tertinggi di dunia. Setelah merdeka pada 1968, Nauru mengambil alih tambang fosfat, menciptakan ledakan ekonomi dengan layanan publik gratis dan gaya hidup mewah, seperti impor mobil Lamborghini meski hanya memiliki satu jalan beraspal. Namun, eksploitasi berlebihan menguras fosfat, merusak lingkungan hingga pulau menjadi gurun tak layak huni. Pengelolaan yang korup dan tidak kompeten membuat kekayaan habis, mendorong Nauru menjadi surga pencucian uang pada 1990-an, bahkan melayani mafia Rusia dan Al-Qaeda. Kini, Nauru bergantung pada bantuan Australia dan menjadi salah satu negara termiskin dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. 2. Republik Demokratik Kongo, surga mineral, neraka kemanusiaan. Republik Demokratik Kongo, DRK, memiliki cadangan mineral terbesar di dunia, bernilai lebih dari 24 triliun dolar, termasuk 70% koltan dunia, sepertiga kobalt, dan banyak emas, tembaga, serta uranium. Namun, kekayaan ini menjadi kutukan karena sejarah eksploitasi kolonial Belgia di bawah Raja Leopold II yang membunuh jutaan orang, diikuti oleh konflik berkepanjangan sejak 1997 yang menewaskan 5,4 juta jiwa, menjadikannya perang paling mematikan sejak Perang Dunia II. Korupsi, milisi bersenjata, dan penambangan ilegal, termasuk oleh anak-anak, memperparah kemiskinan, dengan DRK memiliki PDB per kapita terendah di dunia. Eksploitasi oleh kelompok bersenjata dan perusahaan asing, seperti Banro, juga mencemari lingkungan dan merampas hak masyarakat lokal, menjadikan DRK simbol ketidakadilan sumber daya. 3. Zimbabwe, berlian dan emas yang memicu krisis. Zimbabwe kaya akan berlian, emas, dan mineral lainnya, terutama di wilayah Marange yang ditemukan pada 2006, salah satu ladang berlian terbesar di dunia. Namun, kekayaan ini memicu korupsi dan konflik. Pemerintahan Robert Mugabe dituduh menyalahgunakan hasil tambang untuk memperkaya elit, sementara milisi dan penambangan ilegal merajalela, menyebabkan pelanggaran HAM seperti kerja paksa dan penggusuran warga. Krisis ekonomi, hiperinflasi, dan sanksi internasional memperburuk keadaan, membuat Zimbabwe jatuh dari lumbung pangan Afrika menjadi negara dengan kemiskinan ekstrim. Meski memiliki potensi ekonomi besar, salah kelola dan konflik politik membuat sumber daya alamnya gagal mensejahterakan rakyat, malah memperdalam ketimpangan dan ketidakstabilan. 4. Angola, minyak dan berlian yang tak menyejahterakan. Angola adalah salah satu produsen minyak terbesar di Afrika dan memiliki cadangan berlian signifikan, terutama di wilayah Lunda. Namun, perang saudara selama 27 tahun 1975 sampai tahun 2002, yang didanai oleh hasil tambang minyak dan berlian menghancurkan negara ini, menewaskan ratusan ribu orang dan menghancurkan infrastruktur. Setelah perang, korupsi massal di kalangan elit, terutama pada era Presiden Jose Eduardo dos Santos, mengalihkan keuntungan tambang dari rakyat ke kantong pejabat. Meski Angola mencatat pertumbuhan ekonomi pasca perang, sebagian besar penduduk tetap miskin, dengan lebih dari 50% hidup di bawah garis kemiskinan. Eksploitasi sumber daya tanpa transparansi dan akuntabilitas menjadikan Angola contoh klasik kutukan sumber daya. 5. Venezuela, minyak yang menjerumuskan ke krisis. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, ditambah emas dan mineral lainnya, namun kini terpuruk dalam krisis ekonomi terburuk di Amerika Latin. Pada era Hugo Chavez, ketergantungan pada minyak mencapai 95% pendapatan ekspor, namun salah kelola, korupsi, dan kebijakan populis merusak industri minyak PDVSA. Hiperinflasi, sanksi internasional, dan penurunan harga minyak global memperparah situasi, menyebabkan PDB anjlok lebih dari 60% sejak 2013. Penambangan emas ilegal di wilayah Arco Minero juga memicu kerusakan lingkungan dan kekerasan oleh kelompok bersenjata. Akibatnya, lebih dari 7 juta warga melarikan diri dari kemiskinan dan kelaparan, menjadikan Venezuela contoh tragis bagaimana kekayaan sumber daya bisa menghancurkan sebuah negara. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi di negara kita Indonesia, dengan maraknya tambang yang merusak lingkungan dan berkedok hilirisasi. Jika kamu tidak mengikuti Marvin News, kamu mungkin tidak akan pernah melihat kami lagi. Jika sudah, selamat kamu mendapatkan informasi terbaru setiap hari.